Anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya. Baiklah, Ibu absen kalian dulu ya. Yang pertama, Aini. Hadir, Bu. Iya. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siapa yang tahu apa itu flora? Ya. Tahu nggak kalau Indonesia itu kaya akan tumbuhan dan hewan? Tahu, Bu. Hewan apa yang ada di Indonesia menurut anak-anak sekalian yang tahu? Banyak hewan. Nah, ada yang tahu nggak mengapa pengaruh letak geografis pada hewan dan tumbuhan itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama ada iklim, kedua keanekaragaman budaya, dan yang ketiga keanekaragaman flora dan fauna. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia memiliki posisi strategis dalam lingkungan hidup di dunia. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang telah dikenali. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya terdapat di Indonesia. Selain memiliki kekayaan flora, Indonesia juga memiliki kekayaan dan keunikan faunanya. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengetahui apa saja flora dan fauna di Indonesia, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan-tumbuhan yang pada suatu daerah dengan menyebutkan suatu jenis tanaman yang ada di tempat itu, atau kekayaan akan jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat itu, contohnya seperti anggrek, mawar, dan lain-lain. Berbeda dengan vegetasi. Jika vegetasi, tumbuh-tumbuhan yang hidup pada suatu daerah dengan menyebutkan salah satu jenis tanaman sebagai keseluruhan, contohnya seperti padang rumput, hutan jati, dan lain-lain. Sedangkan fauna adalah hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Contoh-contohnya bisa kalian lihat, ada harimau, gajah, dan lain-lain. Keragaman flora di Indonesia. Nah, anak-anak, ada 3 faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Yang pertama ialah iklim, kedua tanah, dan ketiga biotik. Pengaruh dari iklim, terutama suhu udara dan curah hujan, sangat besar. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi akan memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang lebih bervariasi. Sementara itu, wilayah yang hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan lebat. Selain iklim dan curah hujan, keadaan tanah juga mempengaruhi pertumbuhan flora. Keadaan tanah yang mempengaruhi pertumbuhan flora meliputi tekstur tanah, tingkat kegemburan tanah, humus, dan unsur hara. Dan biotik ialah pengaruh dari makhluk hidup. Terdapat berbagai jenis klasifikasi iklim, diantaranya ialah iklim menurut Junghun, membagi daerah pegunungan di Jawa menjadi 4 daerah. Yang pertama, zona panas, 0 sampai 650 meter. Jenis vegetasinya, jagung, padi, kelapa, tebu, dan tembakau. Kedua, zona sedang 650 sampai 1500 meter. Jenis vegetasinya sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, kina, dan coklat. Ketiga, zona sejuk 1500 sampai 2500 meter. Jenis vegetasi pinus dan cemara. Yang keempat, zona dingin lebih dari 2500. Jenis vegetasinya ialah lumut.
Nah, ada 3 pembagian flora dan fauna di Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan Indonesia bagian timur. Dalam penjelajahannya di Nusantara, Wallace membentuk sebuah garis imajiner. Garis ini membagi flora dan fauna di Indonesia menjadi 2 bagian besar berdasarkan kemiripannya dengan fauna di Asia dan Australia. Garis ini dikenal sebagai garis Wallace. Menurut teori Wegener, benua Australia dan dangkalan Sahul yang miskin akan tumbuh-tumbuhan dan hewan itu bergeser dari tenggara ke arah benua Asia yang lebih kaya akan tumbuh-tumbuhan dan hewannya. Akibatnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan Indonesia merupakan campuran dari yang ada di Asia dan Australia. Pulau-pulau sebelah barat tumbuh-tumbuhan dan hewannya sejenis dengan yang ada di Asia, sedangkan di sebelah timur sejenis dengan yang ada di Australia. Garis Wallace ialah garis yang memisahkan flora dan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah, sedangkan garis Weber ialah garis yang memisahkan flora dan fauna Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Makassar, dan Selat Lombok. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara, sedangkan wilayah Indonesia bagian timur meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, kemudian perhatikan, tabel berikut ialah persebaran flora di Indonesia. Karakteristik flora di Indonesia bagian barat dan timur juga memiliki perbedaan. Flora di Indonesia bagian barat memiliki jenis kelompok meranti yang banyak. Selain itu, terdapat berbagai jenis rotan. Tidak memiliki hutan kayu putih, memiliki jenis tumbuhan matoa yang sedikit, jenis tumbuhan sagu yang juga sedikit, dan berbagai jenis nangka. Flora di Indonesia bagian timur memiliki jenis meranti-merantian yang sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, dan memiliki banyak tumbuhan sagu, tetapi tidak terdapat jenis nangka. Penyebaran flora di Indonesia secara horizontal adalah Indonesia bagian barat tipe hutannya heterogen, pohonnya berjenis-jenis sehingga masih lebat dengan curah hujan tinggi. Indonesia bagian tengah tipe hutannya homogen atau sejenis, dan hutan musim pada musim kemarau daunnya banyak yang gugur, curah hujannya sedang. Indonesia bagian timur iklimnya makin kering, curah hujannya sedikit atau rendah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi tentang keragaman fauna di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ialah peta pembagian fauna di Indonesia, sama halnya dengan peta pembagian flora di Indonesia, yaitu ada fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Makassar, dan Selat Lombok. Fauna Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan fauna bagian timur meliputi Kepulauan Aru, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di mana fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dibatasi oleh garis Wallace, dan fauna Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Nah, perhatikan tabel berikut. Fauna bagian barat disebut juga dengan fauna asiatis,
Fauna bagian tengah disebut juga dengan fauna peralihan, dan fauna bagian timur disebut juga dengan fauna australis. Fauna asiatis, di daerah ini terdapat berbagai jenis mamalia berukuran besar, seperti orangutan, gajah, banteng, siamang atau kera berwarna hitam, burung jalak Bali, dan harimau. Fauna australis, di daerah ini tidak dijumpai jenis kera dan tidak banyak jenis mamalia kecil. Jenis burung berbulu indah banyak ditemukan di daerah ini. Contohnya seperti burung kasuari, burung kakatua, kuskus, tikus, burung cendrawasih, dan kanguru. Sedangkan fauna peralihan terdapat kesamaan antara fauna asiatis dan fauna australis. Contohnya seperti kera yang terdapat di fauna australis dan kuskus yang terdapat di fauna asiatis. Di samping itu, terdapat hewan yang tidak ditemukan baik di Asia maupun di Australia seperti babi rusa, anoa, dan burung maleo. Contoh lainnya seperti biawak, komodo, dan lain-lain. Nah, berikut ialah tabel perbedaan fauna asiatis dengan fauna australis. Nah, anak-anak, materi tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia telah selesai. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Anak-anak, bacakan kesimpulan yang tadi video yang Ibu tampilkan. Coba Zaskia bacakan. Faktor yang mengaruhi penyebaran fauna di Indonesia yaitu dipengaruhi oleh perubahan biologis, pengaruh keadaan iklim suatu daerah, dan pengaruh kegiatan manusia. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari penjelasan materi hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.